sepanjang 20 tahun itu bisa jadi melalui berbagai kegagalan dan pengalaman hidup yang kuat gitu loh. Baik itu dalam pribadinya, keluarganya maupun dalam menjalankan bisnisnya gitu loh. Justru dengan dia sering gagal itulah yang akhirnya membuat dia berhasil gitu loh. Pernah gagalnya itulah yang membuat dia berhasil akhirnya. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aul di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari pemuda yang umurnya masih 20 tahun. Penasaran kan? Yuk langsung kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, ya. Apa kabar nih Coach? Baik. Masih semangat kan nih Coach? Masih. Gimana? Okay. Langsung aja nih ya Coach ya. Jadi gini Coach, aku nemu berita. Ini ada pemuda usia 20 tahun, dia berhasil raup omset 500 juta dari kontrak yang dia buat kerjasama dengan Arab Saudi. Oke, Dia gimana? mengekspor produk Indonesia itu dari sabut kelapa, Coach. Serabut kelapa. Ya. 500 juta per bulan. Wah, iya. Oke. Terus? Itu pun tadinya dia bisnisnya awalnya itu gagal. Ya. Nah, sebenarnya menurut Coach Adit nih, bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahun itu bisa memiliki kepercayaan diri untuk menandatangani kontrak ekspornya itu, Coach? Oke, yang pertama adalah ini suatu prestasi sih menurut saya ya. Usia 20 tahunan bisa bekerja sama dalam bisnis secara internasional ya. Kalau Iya, kayak gini betul. ya. Iya, internasional. Udah internasional nggak sih? Iya. Karena dia sudah ekspor ke Arab Saudi ya. Iya. Jadi udah nggak lokal lagi nih mainnya ya. Jadi internasional. Sampai dia bisa omsetnya tuh per bulan tadi ya. Diharapkan bisa 500 juta per bulan gitu ya. Atau sudah di kontraknya begitu ya, 500 juta per bulan. Ya itu suatu prestasi sih menurut saya ya, luar biasa gitu ya. Bahwa yang masih umur 20 tahun bisa begitu gitu ya. Pasti ini panjang ceritanya ya gitu. Iya pasti. Butuh waktu 20 tahun juga kan cerita. Lama juga. Iya karena selama perjalanan dia sampai umur 20 tahun itu pasti akan memberikan kontribusi sampai dia kondisinya sekarang gitu. Anyway gitu ya, apa yang bikin dia percaya diri gitu pertanyaannya. Ya tentu dalam menjalankan suatu bisnis yang sampai ke level internasional itu perlu kepercayaan diri yang kuat ya. Iya. Kepercayaan diri dalam mengambil keputusan dan seterusnya gitu ya, dalam memarketkan produknya gitu ya, dan banyak sekali ya. Karena dia berinteraksi dengan orang-orang yang betul-betul berbeda gitu ya di sana gitu ya. Apa yang membuat dia percaya diri? Banyak gitu ya. Saya sih selalu mengatakan dari awal pasti punya visi yang kuat dan jelas di masa depan gitu ya. Dalam hidupnya walaupun dia masih muda gitu ya. Visinya harus kuat dulu gitu ya. Dia ingin apa nih dalam bisnisnya ini. Dia kemungkinan apa yang bisa dia dapatkan dari bisnisnya, peluang-peluang apa yang bisa dia raup ya gitu. Itu tuh harus ini ya, betul-betul didasari oleh visi misi yang kuat dulu. Sehingga dia percaya diri gitu ya. Kemudian tentu walaupun usia 20 tahun menurut saya tetap ya pengalaman dan pengetahuannya pasti cukup baik gitu loh. Ya kan, nggak mungkin juga pengalaman dan pengetahuan seperti anak-anak usia 20 tahun yang lain gitu. Pasti ada sesuatu yang nilai lebih buat dia gitu ya. Pengalaman-pengalaman itu kan ya nggak mesti harus didapat langsung pelan-pelan ya. Bisa dari berbagai sumber gitu ya. Dari pendidikannya, dari dia networknya gitu ya, dari mentornya mungkin punya gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang terkumpul dan pengetahuan dan kekuatan pengetahuan ini itu pasti yang membuat dia itu juga menjadi percaya diri gitu ya. Juga tentu pengetahuan dan pengalaman dalam bisnisnya ini gitu. Ya, yang mungkin terakumulasi juga dari lingkungannya dia ya. Gitu. Jadi yang ketiga itu yang bikin dia percaya diri juga support sih, saya rasa. Pasti ada support. Nggak mungkin dia sendirian gitu ya. Iya pasti. Support dari mana? Ya dari networknya juga dia ya. Gitu. Dari network bisnisnya maupun dari network mentornya mungkin gitu ya. Pendidikannya atau support dari keluarganya juga gitu. Pasti ada gitu ya, dukungan gitu ya, support gitu ya. Walaupun keluarganya nggak bisa membantu dalam sisi bisnisnya, tapi dia bisa mensupport dari sisi semangat gitu kan. Gitu. Jadi keluarga kalau umur 20 tahun mungkin kemungkinan belum nikah ya, atau udah. Kayaknya sih belum deh Coach. Belum, tapi kalau udah dapat 500 juta per bulan mungkin akan nikah gitu ya. Kita lihat nanti. Kita lihat ya. Support dari, kalau udah nikah ya sama dari istrinya, kalau atau dari orang tuanya gitu, orang sekitarnya gitu. Pasti ada gitu.
Oh, Dan oke. masih banyak lagi sih kalau dia salah satu ya, Iya yang bikin dia pasti. percaya diri gitu. Apa sih pentingnya kepercayaan diri untuk Oh, mencapai apa kesuksesan pentingnya? bisnis? Iya. Eh, Pasti memegang peranan sangat penting ya, Mm-mm. kepercayaan diri dalam menjalankan bisnis. Jangankan bisnis internasional ya, bisnis Mm-mm. lokal pun itu tetap ada kepercayaan diri dulu. Karena dalam Oh. berbisnis itu pasti nggak lepas dari risiko, Oh, oke. risiko kegagalan, Mm-mm. risiko laku nggak lakunya gitu Mm-mm. ya, dan segala macamnya itu. Mm. Apalagi dia sudah mengeluarkan dana gitu kan, Mm-mm. minimal tenaga gitu kan, dana, waktu gitu, pasti ada sesuatu yang dia keluarkan ya. Dia mau nggak, dia cukup percaya diri nggak gitu ya Mm-mm. terhadap produknya, terhadap bisnisnya, sehingga dia bisa mengatasi berbagai rintangan itu tadi gitu ya. Oh, oke. Sangat penting gitu ya. Berperan penting gitu. Oke. Nah, menurut Coach Adit nih, bagaimana sih seorang bisnis coach bisa membantu klien muda ini tuh untuk membangun kepercayaan dirinya terlebih dahulu sebelum dia membangun kepercayaan dengan mitra lain? Oh, oke. Kepercayaan ya. Mm-mm. Jadi pasti ya, relasi dalam berbisnis ya. Mm-mm. Partner dan seterusnya itu pasti didasari dengan kepercayaan gitu Mm-mm. ya. Kepercayaan ini diawal dari mana? Kepercayaan diri gitu ya. Pasti dong. Ya, tadi faktor-faktor dalam menunjang kepercayaan dirinya itu tadi udah saya bahas ya, visi Mm-mm. misi yang kuat, ambisi, pengetahuannya dia, pengalamannya dia juga, networknya, Mm-mm. dukungan networknya gitu ya. Kemudian bagaimana itu semua bisa ini gitu ya, dalam bisnis coaching bisa nggak tuh gitu ya, Mm-mm. dipupuk seperti itu, membantu memupuknya ya. Mm-mm. Ya bisa gitu ya. Dalam bisnis coaching pasti di mana-mana seorang bisnis coach ya, siapapun dia termasuk saya, awalnya pasti akan berfokus kepada visi misinya dulu nih dalam Mm-mm. berbisnis, kliennya dalam berbisnis ya. Visi misinya bagaimana bisa membantu klien mendapatkan atau bukan mendapatkan, memunculkan visi misi yang powerful, yang jelas dan powerful, yang menyemangati dia dan jangka panjang, yang bisa membangkitkan semangat dan ambisinya, cielah. Gitu Oke. ya, yang betul-betul secara muatan emosinya kuat gitu ya. Jadi nggak sekedar kata-kata manis aja tapi tidak memberikan energi apa-apa, Mm-mm. tapi harus benar-benar ya, walaupun hanya kata yang sepenggal aja atau kalimat yang satu kalimat gitu, cuman betul-betul itu powerful, berdampak buat dia. Mm-mm. Dan kemudian tentunya bagaimana kita coaching agar bisa menyampaikan visi misi ini ke orang-orang di sekitarnya ya, Mm-mm. terutama ya kepada orang-orang yang dia ingin ajak berpartner ya gitu. Karena pasti orang yang mau berpartner dengan dia kalau nyambung visi misinya, atau paling enggak ngeklik gitu ya dengan visi misinya si orang ini gitu, si owner ini dalam berbisnis gitu ya. Karena diawali dengan visi misi nih gitu ya. Mm-mm. Jadi itu ya bisa dipupuk kepercayaan diri dari visi misi tadi gitu ya. Yang kedua ya tentu bagaimana agar dia bisa memupuk lagi pengetahuan dan pengalamannya ya. Mm. Gitu. Dimulai dari ya, dalam coaching bisa sih gitu ya. Di coaching dalam hal itunya ya. Misalnya dibantu dalam dia bisa mengakses kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Terus bagaimana dia bisa memperkuat kekuatannya dan bagaimana dia bisa mengatasi kekurangannya ya. Itu sesuatu yang umum sih gitu. Kemudian nanti bisa juga fokus kepada hal yang lebih spesifik ya, bagaimana dia bisa mengidentifikasi atau bisa mengimprove dalam bernegosiasi misalnya gitu ya, dalam menjalin relasi dengan orang lain itu ya. Jadi hal-hal yang spesifik itu juga perlu ya, kepercayaan diri yang secara spesifik itu ya. Mungkin dia percaya diri dalam produk, tapi dia mungkin kurang percaya diri dalam bernegosiasi, bisa jadi kan Oh iya. ya. Dan itu bisa perlu dengan bentuk coaching gitu ya. Ya, jadi jadi bisa juga dengan bentuk seperti itu ya, coachingnya ya, untuk kepercayaan diri dalam hal meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya gitu. Kemudian apalagi gitu ya, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri ya. Kemudian juga kita coaching dia agar bisa mulai membangun kepercayaan kepada orang lain dong setelah itu ya. Setelah dia percaya diri, dia bisa nggak bikin orang lain percaya gitu ya. Iya betul. Dia bisa nggak bikin orang lain percaya terhadap kepercayaan dirinya. Ya, atau percaya kepada bisnisnya, kepada produknya gitu ya.
banyak juga nih yang perlu dibahas di sini ya, yang bisa di coaching dalam hal ini ya. Yang paling utama orang percaya kepada kita karena pertama kita berintegritas kan, jujur dan berintegritas gitu ya. Jadi business coach akan fokus bagaimana meng-coaching kliennya agar dia tetap berintegritas dan jujur terhadap apapun ya, perilakunya, janji-janjinya, terhadap bagaimana dia menjelaskan produknya, gitu ya. Di situ juga bisa membantu dia menjalin kepercayaan orang gitu ya. Dan mungkin transparan juga ya, artinya dia juga mau transparan kepada pihak-pihak yang mereka ingin bangun relasinya gitu ya, sehingga orang-orang tersebut bisa percaya sama dia, gitu ya. Kemudian ya selain berintegritas, jujur, apalagi itu yang bisa membangkitkan kepercayaan orang. Ya tentu juga memang mereka percaya bahwa produknya bagus kan gitu. Iya, benar. Itu udah jelas. Kan di situ kan artinya juga yang tadi saya katakan di awal. Sebelumnya juga ya di segmen di channel di judul sebelumnya ya. Keunikan produknya juga gitu kan. Inovasi produknya ya kan. Bagaimana produknya ini berbeda dengan yang lain. Kenapa harus beli dari dia? Itu kan harus benar-benar dipupuk ya. Betul-betul jelas gitu loh. Kalau itu kan nggak bisa hanya dengan kata-kata ya, jadi harus benar-benar faktanya gimana nih produknya gitu loh. Iya betul. Ya kan. Kalau memang kualitasnya bagus, bisa nggak diuji bahwa kualitas produknya bagus. Kalau memang dikatakan dia terbaik dari yang lain, apa buktinya bahwa dia terbaik? Kan itu kan bisa dibuktikan dong harusnya ya. Jadi transparan dan berintegritasnya di situ juga gitu loh. Baik itu dari tindakan dan perilaku orangnya maupun produknya gitu. Bukan tindakan perilaku produknya ya, tapi kualitas produknya. Produk nggak bisa bertindak. Gitu. Banyak lagi sih yang bisa di coaching ya. Tergantung dari visi, misi dan goal. Tergantung dari visi, misi dan goal dari bisnis coaching itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini kan tadinya si pemuda yang 20 tahun ini tuh sempat mengalami kegagalan ya coach ya, bisnisnya saat mengembangkan bisnisnya tuh sempat gagal. Nah, berarti itu harus membangun kepercayaan kah atau membangun kepercayaan diri kah atau mindsetnya yang perlu diubah coach? Saya yakin semua bisnis hingga sampai titik itu ya, titik dia bisa bertahan puluhan tahun maupun bisa sampai ke ranah internasional, itu pasti diawali dengan kegagalan-kegagalan gitu ya. Nggak bisa langsung ceprot jadi langsung internasional gitu kan. Kayak terlalu ceplok. Kalau kayak gitu semua orang juga bisa berbisnis gitu dong. Iya, benar. Kan mudah gitu ya. Pasti dilalui dengan kegagalan-kegagalan, itu saya yakin gitu ya. Kemunduran-kemunduran lah ibaratnya, setback dan segala macam gitu ya, downfall pasti ada gitu. Justru disitulah yang memupuk pengetahuan dan pengalaman dia tadi. Ya kan tadi saya mengatakan kan pengalaman dan pengetahuan umur 20 tahun ya jangan disepelekan gitu ya. Bisa jadi umur 20 sampai di umur 20 tahun, makanya kan saya bilang dari usia sepanjang 20 tahun itu bisa jadi melalui berbagai kegagalan dan pengalaman hidup yang kuat gitu loh. Baik itu dalam pribadinya, keluarganya maupun dalam menjalankan bisnisnya gitu loh. Justru dengan dia sering gagal itulah yang akhirnya membuat dia berhasil gitu loh. Pernah gagalnya itulah yang membuat dia berhasil akhirnya. Karena kegagalan dibuat jadi pembelajaran. Dari pembelajaran, diambil pengalamannya. Dari situ dari pembelajaran dia dapat pengetahuan lagi, belajar lagi dan seterusnya gitu. Ya kan? Nah, itu harus diawali, harus didukung oleh mindset yang positif kan? Iya, betul. Mindset yang positif itu yang perlu di coaching juga. Mindset juga di coaching. Iya dong gitu ya, perlu di coaching juga supaya dia mampu bertahan dan bisa melihat segala hal kegagalan itu menjadi sesuatu yang positif ya. Dan akhirnya didukung juga visi yang kuat, misi yang kuat tadi, akhirnya ya dia hasil berhasil suatu ketika menembus batas ya, batas kegagalan tadi gitu loh. Gagal itu ada batasnya soalnya. Oh, ada coach. Ya ada ya gitu. Menurut saya loh gitu ya. Karena setelah batasnya ditembus ya udah yang ada keberhasilan aja gitu. Oh, cirinya apa tuh coach? Yang itu kan abstrak ya, metafora gitu loh. Nggak ada ciri-cirinya. Saya yakin sih kegagalan itu ada jatahnya. Orang itu harus dikasih jatah kegagalan sendiri yang akhirnya kalau jatah itu semua sudah dilalui, akhirnya dia sukses berhasil gitu. Oke. Wah, ini kayaknya quotes of the day nih.
Ya, sebetulnya bukan saya aja sih yang yakin, saya yakin semua orang-orang sukses, orang-orang bisnis juga pasti yakin begitu kok. Oh, oke. Pasti akan ada kegagalan sebelum bisnisnya benar-benar berhasil, atau memang Iya. di dalam proses bisnisnya lagi bertumbuh, berkembang, pasti Gitu ada naik kan. turunnya. Intinya adalah bagaimana, apakah dia mau mengambil risiko itu, mengambil risiko gagal, dan apakah dia bisa mengambil pelajaran dari kegagalan itu, ya. Bukannya kapok, tapi dia bisa terus bertahan ya, maju gitu ya, grow mindset gitu kan, agar dia bisa mengambil pelajaran dan dia bisa improve. Oke, menarik nih. Sangat inspiratif mungkin ya ini kalau Oke. misalkan pembahasan kali ini. Mungkin buat pemuda-pemuda di luar sana yang ingin membuka bisnisnya, atau kira-kira apa sih yang bisa buat bantu teman-teman mengembangkan bisnisnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.